Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini, mari saya mengajak kita membuka Alkitab dalam Mazmur 116 ayat yang kelima sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Amin, firman Tuhan. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan dalam kitab Pemazmur ini banyak sekali menuliskan tentang jiwa. Karena jiwa ini berpengaruh kepada rasa kita, perasaan kita, kemauan kita, cinta kita terhadap Tuhan. Itu sebabnya dalam Pemazmur ini, di dalam Mazmur 116, perikopnya tentang terluput dari belenggu maut. Di mana Daud menceritakan bagaimana ketika dia dalam tekanan, ketika dia dalam masalah, dia mampu merasa tenang, dia mampu merasakan bagaimana Tuhan baik atas kehidupannya. Salah satu dia merasakannya karena dia tenang jiwanya. Meskipun banyak halangan. Dunia saat ini membuat orang tidak tenang. Bahkan merasa jiwanya terganggu. Merasa takut, khawatir akan hari-hari ini. Tapi bagaimana kita bisa tenang melihat segala sesuatu ini? Kita mau belajar bagaimana pengalaman Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Daud mulai mengalami ketidaktenangan ketika anaknya sedang mengadakan pemberontakan terhadap kerajaannya. Anaknya ingin merebut kedudukan kerajaan ayahnya sendiri, yaitu Absalom. Itu sebabnya masalah ini membuat Daud tidak tenang. Dia ingin melawan, tapi anaknya. Dia ingin marah, itu anaknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam 2 Samuel 15 ayat 14, di situ Daud mengambil satu keputusan bahwa dia harus melarikan diri. Dia menghindar dari anaknya sendiri. Dia memilih untuk mengalah. Ini tekanan yang sangat berat, membuat jiwanya tidak tenang. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam akhir cerita ini menceritakan bahwa justru Daud mengalami ketenangan yang luar biasa. Daud diberkati oleh Tuhan. Kadang Tuhan izinkan segala sesuatu itu bisa terjadi atas kehidupan kita, membuat kita itu tidak tenang. Tetapi di balik semua itu, ada kebaikan Tuhan hadir atas kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana supaya jiwa kita bisa tenang dan mampu melihat kebaikan Tuhan di situasi saat ini, di situasi yang membuat kita rasa tidak tenang, tapi bagaimana supaya kita bisa tenang melihat begitu banyak sekali halangan, tantangan yang harus kita hadapi. Ada 3 kunci menjadikan jiwa kita tenang. Kita belajar dari Daud. Yang pertama, di dalam ayat 5 dan 6 menjelaskan situ bagaimana Daud berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu pengasih. Ini bicara adalah untuk menjadikan jiwa kita tenang, kita harus punya keyakinan yang kokoh. Meskipun situasi yang tidak baik, Daud selalu berkata bahwa Allah itu pengasih dan Allah itu baik. Padahal situasinya kurang nyaman, tidak tenang. Ini bicara keyakinan. Iman kita yang lebih dahulu harus dibentuk, harus diisi Quran firman Tuhan, sehingga kita mampu melihat bahwa di tengah goncangan, di tengah tekanan, di tengah ketidaktenangan, bahwa Tuhan itu baik atas kehidupan kita. Tuhan pasti selamatkan kita, sekalipun dalam kesulitan. Iman muncul ketika kita dengar firman Tuhan. Itu salah satu sumbernya.
Sesuai dengan Roma 10 ayat 17. Iman inilah memampukan kita mampu melihat ke depan. Itu sebabnya perkuat iman kita dengan diisi kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita kokoh terus. Ini kunci pertama. Keyakinan kita yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kunci yang kedua supaya kita tenang adalah harus punya pengharapan. Ayat 7 dan 8 dalam Mazmur 116 tadi menceritakan bagaimana pengharapan kita ke depan. Daud tidak berandai begini, oh nanti anaknya akan celaka, merancang yang tidak baik. Daud menyerahkan semua problema hidupnya, kesulitannya, ketidaktenangannya kepada Tuhan. Sehingga dia mampu punya pengharapan ke depan. Dia mampu melihat ke depan. Sebab apa? Hanya Tuhan yang sanggup menguatkan pengharapan kita ke depan. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu bagaikan sau yang kuat. Inilah kekuatan kita, harapan kita. Butuh pertolongan Tuhan, butuh campur tangan Tuhan, berharap kasih Tuhan muncul atas kehidupan kita. Sehingga walaupun dunia tidak tenang, walaupun situasi tidak tenang, tapi harapan kita tetap kuat dan kita merasakan ketenangan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang membuat kita itu tidak tenang. Tapi ketika kita dekat kepada Tuhan, itulah yang menguatkan kita. Contoh, Yosafat. Ketika dia dikepung dengan berbagai macam bangsa untuk menghancurkannya. Secara manusia dia takut. Tapi satu hal diambil satu keputusan. Dia kumpulkan semua para tentara dan masyarakatnya. Dan rakyatnya. Yang dia lakukan adalah berdoa dan puasa. Dia dapat ketenangan. Dan Tuhan bela adakan kemenangan. Gideon demikian. Gideon ketika juga dikepung oleh berbagai macam bangsa. Dengan pasukan yang sedikit. Yang bagaimana Tuhan berikan kepada dia. Tuhan bela dia. Dia dapat ketenangan. Ketenangan inilah menjadi pokok atas kehidupan kita. Sehingga jiwa kita selalu ada semangat. Berkobar-kobar untuk terus mencari Tuhan. Yang ketiga. Kunci yang ketiga untuk kita bisa tenang adalah selalu mengucap syukur. Ayat 9 dikatakan sekalipun dalam kesulitan. Daud bisa berjalan di negeri orang hidup. Dia bisa beraktivitas. Goncangan iya, masalah iya. Tapi dia tetap beraktivitas, dia tetap melayani Tuhan, dia tidak tinggalkan Tuhan, dia tetap setia. Sekalipun orang bilang sulit, sekalipun orang bilang ekonomi pasti hancur, oh semua pasti susah. Tapi kita akan tenang karena ada pembela, karena jiwa kita tenang dan selalu mencari Tuhan. Dan membuat kita kuat. Inilah kesempatan kita. Itu sebabnya Tuhan katakan hidup inilah kesempatan. Gunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Kalau kita gunakan sebaik-baiknya Tuhan, Tuhan pasti bela. Ketika Elia, dia ada di sungai Kerit. Musim kemarau yang panjang, tidak ada makanan dan apapun. Di tengah sungai dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada makanan. Tapi apa yang Tuhan buat? Tuhan kirim burung gagak untuk melanjutkan kehidupannya, memberi makan setiap hari. Ada pembelaan, ada perlindungan Tuhan. Dan kita percaya, di situasi sekarang ini, ketika jiwa kita tenang dan selalu berharap kepada Tuhan, maka kita akan mampu melihat kebaikan Tuhan. Asalkan pegang 3 kunci ini. Yang pertama adalah kita harus punya keyakinan yang kokoh bahwa firman Tuhan mampu menghidupkan kita. Yang kedua adalah kita harus punya pengharapan. Yesus satu-satunya harapan kita yang membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu. Yang ketiga adalah senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Percayalah, bersama Tuhan kita akan mampu jalani hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.